Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang manfaat baik di dunia maupun di akhirat, dibukakan pintu hijab ilmunya, diberikan ilmu yang barokah, bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seperti biasa kita membaca salawat syifa, dan alhamdulillah sekarang di Masjid Al-Mubarak, Masjid Nurul Falah, Masjid Darul Hikmah, Musola Al-Ansor sudah terbiasa semuanya mendengar salawat syifa dan anak-anak sudah hafal semuanya. Sekarang Bapak memperbarui, kita membaca salawat nariyah. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Sama-sama. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran yang keempat, bulan suci Ramadan. Kemarin Bapak sudah memberikan tugas kepada anak-anak untuk menceritakan tentang bulan suci Ramadan. Apa yang kalian ketahui tentang bulan suci Ramadan? Aktivitas apa saja yang kalian lakukan di bulan suci Ramadan? Alhamdulillah anak-anak sudah pada mengirimkan video-video apa yang kalian ketahui tentang bulan suci Ramadan. Insya Allah pada hari ini Bapak akan membahas tentang bulan suci Ramadan secara detailnya. Sebelum Bapak membahas materi-materi tersebut, mohon anak-anak
simak baik-baik video dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Karena di sela-sela video, di sela-sela pembahasan, Bapak akan memberikan tugas-tugas. Jadi mohon simak. Tugasnya Bapak tidak akan tulis, tetapi langsung Bapak ucapkan supaya anak-anak memperhatikan video dari awal sampai akhir. Materi yang akan kita bahas, arti puasa, ketentuan puasa Ramadan, manfaat puasa, dan hikmah puasa. Yang pertama yaitu arti puasa. Puasa, Bapak simpelkan, Bapak rangkum dari buku supaya anak-anak cepat hafalnya. Puasa ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Puasa secara bahasa menahan diri, as-shaumu, menahan diri. Jadi bisa dikatakan puasa main game, bisa menahan diri dari main game. Jangan main game terus. Misalkan orang tuanya menyuruh, "Nak, puasa dong." "Puasa apa, Mama?" "Puasa main FF, puasa main PUBG." Maka boleh. Secara bahasa, puasa menahan diri. Tetapi secara istilah, puasa Ramadan atau puasa sunnah lainnya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkannya. Untuk waktu puasa dimulai dari imsak sampai terbenamnya matahari atau waktu sholat yaitu azan maghrib. Jadi selama dari imsak sampai maghrib, anak-anak tidak boleh makan dan minum atau membatalkan puasa. Bapak kasih tambahan ilmu, salah satu yang membatalkan puasa adalah bersetubuh. Bersetubuh nanti kalau kalian sudah berumah tangga. Dan adapun yang membatalkan pahala-pahala puasa ada banyak. Salah satunya yaitu ghibah, mengomongkan batur. Jadi si A menjelek-jelekan si B ketika puasa, maka puasanya tidak batal, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Paham anak-anak? Nah, untuk tugas yang pertama, nomor 1, sebutkan satu perkara yang membatalkan pahala puasa. Sudah Bapak bahas tadi, tinggal dijawab di buku. Kita lanjut pembelajaran. Puasa ada beberapa macam. Yang pertama, puasa wajib, yaitu puasa yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa, dan hukumnya wajib untuk kita melakukannya, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua, puasa nazar. Yang ketiga, puasa kifarat. Yang keempat, puasa qada. Bulan suci Ramadan. Nah, sedangkan puasa nazar itu apa Pak Ustadz? Puasa nazar itu misalkan gini, Faiz pulang dari Masjid Nurul Falah. Dalam hatinya dia berkeinginan, kalau saya nanti ujian nasional kelas 6, saya ranking 1, saya akan puasa. Nah, makanya itu disebut namanya puasa nazar. Jadi Faiz ketika menyebutkan ingin puasa dikala ranking 1, maka hukum puasanya
hukumnya wajib, yaitu puasa nazar. Yang ketiga dan keempat, puasa kifarat maupun puasa qadha. Yaitu misalkan Sinta puasa bulan suci Ramadan. Tiba-tiba di bulan suci Ramadan, Sinta di tengah bulan suci Ramadan, hari yang ke-10, dia keluar haid. Maka tidak boleh melaksanakan puasa. Nah, untuk mengganti puasanya namanya puasa qadha. Kapan dilakukannya? Dikala ketika sesudah bulan suci Ramadan. Yang kedua, puasa sunnah. Contohnya, Senin Kamis, puasa yang dianjurkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa sunnah apabila dilakukan dapat pahala, tapi apabila ditinggalkan tidak apa-apa, tidak akan mendapatkan dosa. Yang kedua, puasa 6 hari pada bulan Syawal setelah lebarannya. Jangan di hari lebaran kita puasa, itu haram. Atau puasa Arafah, ketika jamaah haji sedang di padang Arafah, kita melaksanakan puasa Arafah. Atau puasa 10 Muharram. Yang ketiga, puasa yang haram, yaitu yang pertama, puasa di tanggal 1 Syawal. Setelah bulan Ramadan ada namanya bulan Syawal. Nah, itu haram untuk melaksanakan puasa di bulan Syawal. Atau bulan Idul Adha atau Zulhijjah di tanggal 10. Karena di tanggal 10 Zulhijjah kita melaksanakan sholat Id, tidak boleh puasa, harus makan. Atau puasa hari tasyrik, yaitu hari setelah lebaran, penyembelihan kambing maupun sapi, itu tidak boleh puasa. Tugas nomor 2. Sebutkan contoh puasa nazar. Tugas nomor 2. Sebutkan contoh puasa nazar. Kita lanjut. Ada ketentuan puasa Ramadan. Perhatikan baik-baik. Pengertian puasa Ramadan. Kenapa puasa dibilang puasa Ramadan? Karena puasanya dilakukan di bulan suci Ramadan dan termasuk salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, antashhada alla ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamus sholati, melaksanakan salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakati, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaumu ramadana, puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi puasa bulan suci Ramadan termasuk salah satu rukun Islam yang keempat. Adapun hukum puasa di bulan suci Ramadan adalah fardu ain. Apa pengertian fardu ain, Pak? Ma yajibu ala kulli syakhsin, wajib ke setiap manusia. Contoh, Sinta punya kakak Santi, punya mama dan punya bapak. Bapak, mama, Santi, Sinta wajib melaksanakan puasa bulan suci Ramadan karena hukumnya fardu ain. Berbeda halnya dengan fardu kifayah. Fardu kifayah idza fa'alal ba'du saqatal haraju 'anil baqi. Apabila dilakukan salah satunya maka gugur dosa semuanya. Contoh fardu kifayah yaitu adalah melaksanakan sholat jenazah.
dipimpin oleh Ustadz Budi. Ustadz Budi melaksanakan sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Adapun satu intraka yang sholat hanya Ustadz Budi, maka dosa kita diampuni karena Ustadz Budi melaksanakan fardu kifayah. Jadi, perbedaan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain dilakukan ke setiap manusia, wajib. Wajib dilakukan ke setiap manusia. Fardu kifayah diwajibkan dari satu intraka yang wajib melaksanakannya salah satunya, bisa diwakili. Tanda-tanda Ramadan. Nah, tanda-tanda Ramadan Bapak tidak akan memperjelas karena anak-anak susah untuk memahaminya. Karena ini tingkatan ilmu falak. Cuman kita harus mengetahui 3 caranya. Yang pertama melalui ru'yah, yang kedua melalui hisab, yang ketiga menyempurnakan bulan Sya'ban. Karena bulan-bulan Hijriah ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, itu 12 bulan Hijriah. Tugas nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 tugasnya, apa perbedaan fardu ain dan fardu kifayah? Sebutkan contohnya. Nomor 3, sebutkan 12 bulan Hijriah yang tadi Bapak sampaikan. Kita lanjut materinya. Ada yang namanya syarat puasa. Syarat puasa itu kebagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada syarat wajib puasa, yang kedua syarat sah puasa. Syarat wajib puasa, apabila sani belum memenuhi syarat wajibnya puasa, maka sani tidak boleh melaksanakan puasa. Bagaimana dengan syarat sah puasa? Apabila terpenuhi syarat wajib puasanya, maka sani melaksanakan puasa. Dikatakan sah puasanya apabila memenuhi syarat sah puasa. Jadi itu perbedaan antara syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yang pertama beragama Islam. Yang kedua berakal, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga baligh. Baligh itu ciri-cirinya di perempuan, yang pertama tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurna umur 15 tahun. Jadi ciri baligh di perempuan yang pertama sempurna umur 15 tahun. Baligh yang kedua di perempuan yaitu adalah keluarnya darah atau haid. Adapun ciri baligh di laki-laki sama, yang pertama sempurna umur 15 tahun. Yang kedua ihtilam atau mimpi jima bersetubuh. Yang keempat kuat atau mampu. Jadi kalau dia sehat maka diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Tapi kalau dia sakit tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Atau dia sedang dalam perjalanan, namanya musafir. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam. Yang kedua mumayyiz, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hampir sama dengan artinya berakal.
Yang ketiga, harus suci dari haid dan nifas. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Tugas nomor 3, sebutkan perbedaan antara syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Nomor 4, sebutkan ciri-ciri baligh di laki-laki maupun di perempuan. Jadi anak-anak ada 4 soalnya. Silakan simak videonya dari awal. Jadi tidak boleh bertanya lagi kepada Bapak, Bapak soalnya apa? Simak baik-baik videonya dari awal sampai akhir. Apabila ada anak-anak yang kurang paham, bisa menanyakan ke Bapak melalui WA Japri. Tugasnya dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Catatan jawabannya sesuai apa yang Bapak sampaikan. Boleh kata-katanya berubah, tetapi tidak boleh melihat Google ya. Karena anak-anak pinter bukan karena Google, tapi karena pemahaman dan ilmu anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan ilmunya bermanfaat. Untuk pelajaran hari ini segini dulu. Nanti kita lanjut di minggu berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.